Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufrah min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ayo fadal. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajadataini akhrajahul khamsa illa an-Nasa'i. Wa fi riwayati Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri. Wa misluhu lidarul Qutni an Amr ibn As radhiyallahu an. An ibni Umar radhiyallahu anhuma. Akhir sanadnya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha pada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajadataini. Tidak ada salat setelah salat subuh kecuali 2 rakaat sunnatul fajr. Maksudnya begini, kalau orang udah biasa ngerjain salat sunnah fajr, tiba-tiba di kesiangan, habis itu dia bangun, pas banget dia selesai pengen masuk ke dalam masjid atau musola, udah komat. Jadinya akhirnya dia sholat subuh. Nah, habis sholat subuh boleh dia mengerjakan tadi itu godok sunnatul fajr bagi orang-orang yang biasa. Tapi kalau orang-orang model-model kayak kita kagak biasa. Kalau lagi bangun ya bangun ngerjain, kalau lagi kagak betul kira-kira. Model-model kita kan begitu. Tergantung mood kita. Tergantung kalau kita punya duit. Ibadah biasanya begitu tuh. Kalau lagi banyak duit, adem ibadahnya. Enak, lancar aja. Betul kira-kira. Oh, berjamaah mulu. Subuhnya berjamaah, rajin. Lohornya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah. Pakai majelis taklim lagi. Udah gitu, isyaknya berjamaah. Kalau lagi banyak duit. Tapi kalau lagi kagak banyak duit, lagi pusing, lagi kekurangan duit, kadang-kadang ame masjid, ame musola kagak kenal. Padahal tetangga masjid, padahal tetangga musola. Nih model-model kita seperti ini. Tergantung hati kita. Kalau lagi enak gue kerjain, kalau lagi kagak enak entar aja. Kadang-kadang maaf, subuh begitu juga. Biasanya kita bangun maaf sebelum subuh. Nih kalau lagi kagak enak, entar aja dah. Pas banget jam 5. Kadang-kadang maaf, udah kelar musola, udah kelar masjid baru kita bangun. Ada yang begini. Jadinya di sini boleh makna maksud dari baginda Nabi kita Muhammad, orang yang biasa ngerjain sunnatul fajr. Yang namanya manusia nggak bisa selamanya netep. Artinya keadaan manusia ini bergoyang, berubah. Nggak selamanya dia bisa bangun sebelum subuh. Ada kalanya dia sakit badannya, ada kalanya maaf nggak enak badan sehingga membuat dia telat bangunnya. Nah, di sini dapat keringanan dari baginda Nabi kita Muhammad. Tujuannya supaya amalan yang udah biasa dikerjain kagak hilang begitu aja. Makanya beda orang-orang kalau udah biasa berbuat baik, tiba-tiba nggak ngerjain kebaikan tersebut, seolah-olah kayak punya utang. Hatinya gelisah aja. Kalau udah biasa kita kerjain tuh amalan-amalan. Begitu juga kita biasa habis sholat subuh baca Quran 1 juz umpama. Habis itu kita kagak baca Quran, jadi kepikiran, jadi kagak enak. Kecuali kalau kita udah qadha kerjaan kita, baru enak deh. Makan enak, tidur enak. Kalau udah biasa kita qadha kebaikan-kebaikan yang biasa udah kita kerjakan. Apalagi kerjaan kita dari muda, dari sebelum nikah sampai datang waktu tua, tiba-tiba maaf ketinggalan, tiba-tiba kita nggak sempat ngerjain, kayak seolah-olah kagak enak banget. Makanya hadis di sini bagi orang yang biasa. Tapi kalau orang yang nggak biasa, nggak ada qadha, nggak ada sholat setelah sholat subuh, kecuali kalau emang dia ninggalin sholat isya. Ada orang-orang maaf pulang dari kerjaannya jam 10, setengah 11 lantaran urusan-urusan dunia. Ada yang begitu. Ada gak kira-kira? Maghrib masih di kendaraan. Ada gak kira-kira? Maghrib masih di kendaraan. Orang-orang maghrib udah datang ke masjid ataupun ke musola. Udah dari dulu begitu. Amalan-amalan kita, amalan orang tua kita, amalan guru kita, amalan aslafuna saleh kita, udah dibiasain kita tuh. Nggak ada keluar kecuali berjamaah, nggak ada keluar kecuali hadir majelis taklim, nggak ada keluar kecuali ngederes. Makanya dulu Sayyidil Walid, kata aneh punya abah Al-Habib Novel bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya, beliau tuh mulai ngajar tahun 79. Setelah Sayyidil Jad kakek aneh meninggal dunia tahun 79. Dicerita tuh tahun-tahun 79, awal-awal 80, asal dia keluar tuh dari rumahnya yang kedengeran suara-suara ngaji. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, semuanya kedengeran suara ngaji Quran, baca Quran. Yang anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya ngederes. Tahu ngederes? Zaman sekarang udah nggak ada lagi yang ngederes nih. Udah kagak ada. La haula wala quwata. Bapaknya males. Bagaimana mau nurunin ke anaknya? Kebaikan-kebaikan, ihsan yang udah biasa diturunkan tuh. Turun menurun. Putus di tengah-tengah. Putus gara-gara kita. Bagaimana mau nyambung ke anak kita nanti?
ke cucu kita nanti, terus sampai keturunan kita kalau udah gagal, udah putus terhadap diri kita. Dulu yang muda-mudanya, anak-anak remajanya atau anak-anak kecilnya bikin halaqah, namanya ngederes. Baca juz amma, baca iqra. Yang laki-lakinya, bapak-bapaknya hadir di majelis taklim dulu tahun 79. Alhamdulillah mulai tahun 2000-an awal berubah semuanya. Alhamdulillah. Yang kedengeran maghrib-maghrib suara TV. Suara TV. Udah gitu maaf, acara dangdut lagi. La haula wala quwata. Dulu kan dangdut pas banget maghrib. La haula wala quwata. Jadi yang kedengeran tuh dulu suara ngaji, sekarang suara TV. Alhamdulillah. Sama yang ketiga deh, ribut deh, suara ribut. Kalau kagak adek sama abang, maaf istri ame suami, la haula wala quwata, anak ame bapak, maghrib suara ribut kedengeran. Bukan berarti maaf rumah tangga itu gak ada gesekan, ada. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada gesekannya. Makanya ujian pertama 5 tahun pertama sampai 10 tahun. Tuh kalau udah 10 tahun insya Allah deh tuh suami udah mengerti, udah paham apa yang pengenin istrinya, istri juga udah mengerti apa yang dipengenin suaminya, udah saling memahami 10 tahun pertama. Tapi ujiannya di bawah 10 tahun, baru 5 tahun, ribut mulu. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang kedengaran suara keluar. Dulu orang tua kita malu tuh kalau ada suara dari dalam, maaf suara ribut, berantem, cekcok sampai kedengaran keluar, malu ame tetangga-tetangga. Kalau sekarang alhamdulillah emang dibikin-bikin. La haula wala quwata, emang bikin biar apa? Kedengeran suaranya itu ngeganggu tetangga, ngeganggu syiar Islam. La haula wala quwata. Nah, udah begitu yang sering terjadi juga, maaf, terjadi di jalanan. Biasanya itu pemotor, pengendara motor ame motor itu. Kadang-kadang senggolan sedikit, selama kagak madorot, ya udah jalan aja. Ini kagak, pakai berhenti juga, pakai ribut, betul kira-kira. Habis itu maaf, main tonjok-tonjokan. La haula wala quwata, sedikit salahnya. Karena yang namanya di pengendara itu, yang namanya kita berkendara, cuman hanya 2 kok. Kalau kagak kita yang salah, orang yang salah, begitu aja udah. Kita udah bener, orang lain salah. Atau kalau kagak maaf, orang lain udah bener, kita yang salah, begitu aja. Kalau kagak disenggol, nyenggol udah. Kalau emang nyatanya maaf, kagak ada madorotnya sama sekali, cuman hanya keles begitu aja, asal kena dikit aja, ya udah jalan, jangan perpanjang nih, kagak pakai diperpanjang, pakai turun, pakai main pukul-pukulan. La haula wala quwata. Maghrib, la haula wala quwata. Pantes masuk syaitan di situ. Setan keluarnya di waktu maghrib. Maka itu semua karena ulah syaitan tuh. Hawa nafsu kita ditiupin tuh, sehingga membuat kita panas, emosi, marah-marah lantaran syaitan. Makanya maaf, nggak ada yang keluar tuh di waktu maghrib. Yang keluar di waktu maghrib syaitan. Dulu orang-orang tua kita ngajarin tuh, tutup pintu, tutup jendela supaya setan kagak masuk. Karena keluar di waktu maghrib itu adalah syaitan. Kecuali yang tadi itu, anak-anak kecil ngederes atau bapak-bapaknya hadir majelis taklim dulu seperti itu tahun 79. Berubah 2000-an, mungkin ke sini la haula wala quwata, yang kedengeran suara ribut, udah nggak malu lagi. Kadang-kadang ada tamu mampir ke rumah kita, ribut di belakang. Ada nggak kira-kira? Ada tamu datang ke rumah kita, adek ribut ame abang, nih abang isengin adeknya, jadi ribut, teriak-teriakan. La haula wala quwata. Ini sering terjadi. Makanya kita bisa jaga diri kita itu dengan apa? Remnya hadir majelis taklim. Karena yang bisa merubah seseorang, walaupun maaf ini orang keras hatinya, tapi lama-kelamaan kalau dia duduk di majelis taklim, ada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang maaf disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang-orang yang emang Allah sengaja bikin sesat jalan tersebut kepada orang tersebut, fala hadiyalah, maka nggak bakal ada yang bisa memberi dia petunjuk. Nanti yaumul kiamah nggak ada yang bisa bela, nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa ngasih syafaat bagi orang-orang yang telah Allah bikin sesat. Makanya cari petunjuk tersebut dengan apa? Di tempat orang-orang baik, sehingga kita bisa ngerem. Makanya berbeda lama-kelamaan. Dengar majelis taklim, dengerin nasihat. Oh, yang tadinya sifat kita marah-marah, akhirnya hilang. Makin reda. Yang kedua, maaf, sifat kita gampang banget cegukan sama orang lain.
kesinggung mulu. Insya Allah lama-kelamaan sedikit turun, hilang. Ya kagak penting. Suatu hal yang kagak penting gak usah dimasukin ke dalam hati kita. Begitu aja udah. Cuman hanya bisa bikin kotor hati kita. Akhirnya ibadah kita berantakan. Lantaran suatu hal yang kagak penting. Begitu juga maaf. Pakai nungguin permintaan maaf dari mulut orang lain. Gak perlu. Kalau emang nyatanya kita bisa maafin urusan kita kepada Allah gitu aja udah. Tanpa harus menunggu permintaan maaf dari orang lain. Kadang-kadang, kalau dia nggak minta maaf, 7 turunan aneh kagak maafin. Ya Allah, merusak diri kita, merusak ibadah kita, merusak hati kita, jadi kotor. Lantaran mengharap permohonan maaf daripada orang lain. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Begitu juga. Yang tadinya kita maaf, kesinggung. Biasanya kita bangun maaf pas azan maghrib. Pas azan subuh, habis itu kita kesinggung deh ame guru kita ngomongnya bener, nasehatin, malu deh kita, malunya kita jadi obat deh. Yang tadinya biasanya azan subuh bangun, tiba-tiba sebelum subuh deh, bangun jam 3, bangun jam setengah 4. Tuh begitu tuh, hati begitu tuh lama-kelamaan masuk nur cahaya, masuk nur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah dari muda deh amalan kita deh tuh. Ada yang namanya sholat witir. Makanya hadis baginda Nabi kita Muhammad turunan semua tuh. Kata Nabi, badirus subha bil witir. Bercepat-cepatlah kamu sebelum masuk sholat subuh, kerjain sholat witir. Tuh disuruh sama baginda Nabi kita Muhammad. Jadi qadha itu, sunnah itu, pekerjaan sunnah itu cuman hanya sunnatul fajr yang bisa diqadha. Karena hampir sunnah muakkadah. Sunnatul fajr itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi jangan sampai kita tinggalin, rugi kalau ada orang-orang maaf bangun tapi kagak kerjain sholat sunnatul fajar. Yang mana yang paling enak susunannya? Sholat witir dulu. Dari malam dulu tuh qiyamul kita. Udah biasa diajarin sama orang tua kita. Bukan hanya maaf diajarin, dipraktekin sama orang tua kita. Orang dulu dengan orang sekarang bedanya begini. Kalau orang sekarang cuma nyuruh tanpa praktek. Tapi kalau orang tua kita dulu nyuruh juga, meraktekin juga. Jadi dilihat sama anak-anaknya. Kerjaan bapaknya begini nih. Kerjaan ibunya begini nih. Kerjaannya bapaknya begini nih. Bangun sebelum subuh jam 3 dia lagi sujud. Setengah 4 dia lagi sujud. Lagi munajat kepada Allah. Lagi minta perlindungan kepada Allah. Turun rahmat Allah. Turun redha Allah. Turun keberkahan di dalam rumah tangganya. Dilihat sama anak. Lama-kelamaan dimasukin ke dalam hati ini anak. Akhirnya bisa ngikutin apa yang dia bisa kerjakan daripada orang tuanya. Udah gitu maghrib dilihat deh. Bapak kita nih setiap habis maghrib keluar dari rumah. Ngapain? Hadir majelis taklim. Sekali dipantau sama anak kita. Dilihat sama anak kita. 2 kali begitu juga. Saban habis maghrib kita keluar deh. Buat hadir majelis taklim. 3 kali begitu juga. Insya Allah nanti Allah kasih. Allah taruh dalam hati anak kita. Ngikutin kebiasaan kita punya orang tua. Tapi kalau model begini. Saban habis sholat isya ini bapak keluar. Ngapain? Hadir tahlil. Paham gak nih kira-kira? Habis isya, ini anak lihat. Bapak mau kemana? Mau tahlil. Besok keluar lagi habis isya. Mau ngapain lagi? Tahlil hari kedua. Besok keluar lagi nih. 3 hari. Tahlil 3 hari. Insya Allah seminggu anak kita jadi tukang tahlil. Insya Allah. Paham gak nih kira-kira? Paham gak? Dilihatin mulu seminggu keluar habis isya. Saban hari keluar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Begitu hari ke-8 pakai nanya. Nggak bikin hari ke-8. La haula wala quwata. Insya Allah yang dilihat sama anak kita bakal direkam. Habis itu insya Allah anak kita bakalan jadi tukang tahlil. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Kadang-kadang nggak pakai dibilangin datang. Ada yang begitu. Nggak pakai diundang datang. Kalau majelis taklim memang nggak ada yang ngundang. Dibilangin aja nggak datang, apalagi kagak diundang. La haula wala quwata. Itu kebiasaan tuh. Dilihat ame anak-anak kita lantaran perbuatan kita. Ada yang bapaknya setengah 3 sujud, ada yang bapaknya jam setengah 4 disujud, dimunajat kepada Allah, baca Quran, dihidupkan malam-malam mereka dengan ibadah, meneteskan air mata khasyatullah karena takut kepada Allah. Nih anak lihat deh. Makanya paling enaknya susunannya witir dulu. Alias bangun malam dulu tuh, tahajud dulu. Silakan, ente mau berapa rakaat silakan, sebisa ente. Habis sholat tahajud, mau sholat hajat silahkan. Mau sholat taubat silahkan. Habis itu ditutup dengan sholat witir silahkan.
Yang penting jangan sampai kita tinggalkan di waktu malam kita akhir daripada sholat witir. Begitu aja udah. Nah, sholat witir ini terbagi menjadi 3 bagian. Ini yang biasa dikerjakan oleh sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Di dalam hadis baginda Nabi SAW beliau bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang di langit. Dengan kalian siapa saja kalian ikuti, niscaya kalian dapat petunjuk. Makanya dibagi menjadi 3. Yang pertama kerjaannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih habis sholat Isya, habis itu dia ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah Isya. Habis itu dia tutup sholat witir 1 rakaat. Itu kerjaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Boleh kita ikutin bagi orang-orang yang udah mulai tua, 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun silahkan. Tapi maaf, di bawah 40 jangan pakai ngikutin Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Umar, kerjaan Sayyidina Umar. Habis sholat Isya berjamaah, beliau sholat ba'diyah, habis itu beliau tidur. Nanti bangun malam dia tuh, jam 2 di pertengahan malam atau di akhir malam, jam 2, setengah 3 di ibadah, apapun itu. Kita model-model kita silakan. Ente kuat 2 rakaat, ayo. Kuat 4 rakaat, ayo. Kuat 8 rakaat, ayo. Kuat 10 rakaat, ayo. Kuat 100 rakaat. Mustahil. Belum ada model-model kita. Maaf, sholat malam 100 rakaat mustahil. Imam Baghdad Al-Junaidi itu di sholat duhanya setiap sebelum buka toko 300 rakaat. Tidaklah aku membuka tokoku kecuali aku telah mengerjakan sholat duha 300 rakaat. Kalau pagi aja 300 rakaat, bagaimana malam nih? Begitu aja udah. Hitungannya kan di waktu pagi. Nah kalau kita sholat duha aja kagak, apalagi sholat tahajud. Betul kira-kira? Gampangan mana nih? Ibadah di waktu pagi apa ibadah di waktu malam? Udah pasti gampangan di waktu pagi. Betul kira-kira? Ini duha aja kita nggak kena. Nah kalau sholat duha ini disunahkan arba 4. Jadi nggak tentu, ada yang mau kerjain 2 rakaat boleh, 4 rakaat sekaligus boleh, atau 8 rakaat silahkan. Jumlah duha itu bukan berarti berhenti di 12 rakaat, tidak. Tapi ada hadis dari baginda Nabi, siapa orang yang sholat duha 12 rakaat, nanti Allah bakal bikinkan gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti habis 12 rakaat kita nggak boleh sholat duha lagi, silahkan. Ente mampu tambah lagi silahkan. Ada yang 100 rakaat umpama, ada yang 200 rakaat silahkan. Jadi nggak kepatokan 12 rakaat. Paham kan kira-kira? Cuman rasa-rasanya 12 saja kita nggak pernah kerjain. Paling top 2 rakaat. Betul gak kira-kira? Itu juga kalau ada hajat, pengen ngawinin. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Biar apa ini? Biar rezekinya lancar, biar yang kondangan datangnya banyak. Betul gak kira-kira? Biar kagak hujan. Paling begitu gitu. Ame 2 rakaat tahajud dia lagi. Umpama Sabtu mau nikahin nih, malam Sabtu 2 rakaat cukup udah. Betul gak kira-kira? Tujuannya gitu, ya Allah supaya apa ini? Terang, jangan hujan. Yang kedua, yang datang banyak deh. Betul gak kira-kira? Coba kalau yang datang maaf udah terang, kagak hujan, yang datang dikit, tekor gak kira-kira? Betawi tuh sendiri kan, kalau asal doa ngeluh mulu. Ya Allah mau ngawinin anak tekor, ya Allah. Lu mau ngawinin anak tekor? Ada orang mau ngawinin anak, mau untung, la haula wala quwata. Artinya seperti udah dilihat deh kita, udah bisa direken ibadah kita. Makanya yang paling enak kerjaannya tadi tuh, habis bangun malam silahkan. Berapa rakaat silahkan semampu antum. Bisa 2 rakaat, habis itu kita bangun lagi ada hajat kita 2 rakaat lagi. Habis itu maaf sholat taubat kita silahkan. Ditutup dengan sholat witir. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Nabi, kebiasaan Nabi ngerjain sholat witir itu kalau nggak 7 rakaat 11 rakaat. Tapi Nabi pernah 15 rakaat witir. 11, 13, 15. Tapi yang sering diriwayatkan oleh sahabat 11 rakaat. Ame sekitar 9 rakaat. Kalau kita 1 aja deh. Betul gak kira-kira? Ngerjain bagus. Kalau kata orang dulu, mendingan miring ketimbang tumpah. Paham gak nih kira-kira? Mendingan miring ketimbang tumpah. Kita 1 rakaat aja udah. Nah kerjaannya Sayyidina Umar begitu tuh. Habis sholat Isya berjamaah, dia kerjain sholat ba'diyah. Habis itu dia tidur. Nanti bangun malam dia tahajud. Banyak rakaat-rakaat Sayyidina Umar yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Habis itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Habis itu datang waktu subuh. Selesai waktu subuh kita kerjakan sunnatal fajar. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Jelas. Makanya paling enak dari malam tuh. Tartib namanya itu.
ditutup dengan sholat isyraq. Kapan tuh? Pas mulai terbitnya matahari. Kalau sekarang ya 6.20 deh. Udah mulai masuk waktu isyraq. Baru deh tuh kita mau istirahat. Nanti jam 9 kita bangun lagi sholat duha. Sholat duha yang paling afdol sekitar jam 9. Di saat matahari udah mulai menjulang tuh. Bukan berarti jam 7 nggak boleh. Boleh. Silakan jam 7 boleh. Setengah 7 boleh. Setengah 8 boleh. Jam 8 boleh. Yang penting yang paling afdol jam 9. Sampai kapan batasnya? Setengah jam sebelum datang waktu zuhur. Umpama zuhur sekarang jam 12. Ya, jam 11.20 deh. Itu udah terakhir untuk kita ngerjain sholat duha. Jadi setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Nah di sini sabda Nabi, la salata ba'dal fajr illa sajadataini. Tidak ada salat setelah salat subuh kecuali 2 rakaat. Yang dimaksud adalah 2 rakaat sunnatul fajr. Tadi itu bisa diqadha sunnatul fajr bagi orang-orang yang biasa. Atau kalau kagak yang ketiga kerjaannya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas, kerjaan Sayyidina Umar sama kerjaan Sayyidina Abu Bakar dihimpun menjadi satu. Jadi habis sholat isya berjamaah, dia ba'diyah. Habis ba'diyah ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Paham gak nih kira-kira? Habis sholat isya, habis itu dikerjain ba'diyah 2 rakaat, habis itu ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Nanti dibangun tuh jam 1, setengah 2, dia sholat lagi tahajud. Sebelum dia sholat tahajud, dibuka lagi dengan 1 witir. Jadi berapa itu witirnya? Jadi witirnya berapa itu? 2. Tadi 1 habis isya, habis itu dia tidur, dia bangun lagi, dibuka sholat witir 1 rakaat. Habis itu dia tahajud lagi. Selesai tahajud ditutup lagi dengan 1 witir lagi. Jadi totalnya 3. Karena kata Nabi nggak ada witir dalam keadaan witroni, nggak ada 2 witir dalam semalam. Artinya nggak ada genap witir, nggak ada sholat witir 2 rakaat. Jadi 1 rakaat habis selesai sholat isya ba'diyah. Habis itu dia bangun, dibuka lagi 1 rakaat witir, habis itu ditahajud, kelar ditutup dengan 1 rakaat lagi witir. Namanya sempurna tuh 3 rakaat. Silahkan kalau kita mau kerjain. Mau kerjain Sayyidina Abu Bakar, kerjaannya Sayyidina Abu Bakar silahkan. Mau kerjaannya Sayyidina Umar Ibnul Khattab silahkan. Mau kerjaannya Sayyidina Abdullah bin Abbas silahkan. Yang kagak yang gak ngerjain tuh cakep tuh begitu. Buat apaan denger doang begini? Betul gak kira-kira? Dari awal sampai akhir panjang lebar udah didengerin, udah gitu bayannya sempurna, jelas, teliti. Tiba-tiba kita gak kerjain. Buat apaan? Yang salah yang kagak ngerjain. Seperti itu bisa karena biasa. Gak ada suatu hal yang berat kecuali kalau kita kerjain dalam keadaan biasa. Insya Allah jadi gampang. Paham? Jelas? Wa fi riwayati Abdul Razzaq, dan riwayat Imam Abdul Razzaq, la salata ba'da tulu'il fajr. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar. Yang dimaksud setelah salat subuh. Illa raka'atail fajr, kecuali 2 rakaat sunnatal fajar yang tadi. Yang bisa diqadha hanya sunnatal fajar. Itu pun bagi orang-orang yang biasa. Kalau yang enggak biasa kagak ada qadha, udah lewat ya udah lewat, begitu aja udah. Wa misluhu lidaril Qutni an Amr ibn As radhiyallahu an wa an Ummi Salamah. Udah Isa satu lagi apa udah nih? Kalau mau lanjut aneh lanjut, kalau udah cukup. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. لنا
والحمد لله في البدء والتناهي ربنا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج يا رسول الله سلام آمين Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gabul. Angkat dulu baru qomat dah.